warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Lamadi, jurusan Pendidikan Ekonomi kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau disebut dengan e-komersi. Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-komersi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada B2C, yang kedua ada B2B. B2C mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. B2B mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Contoh B2C yaitu di mana produk yang dijual melalui situs web atau media sosial lainnya yang dibeli oleh konsumen dengan cara pembayarannya melalui transfer bank. Sedangkan contoh B2B yaitu pembelian produk antara perusahaan ke perusahaan lain. Contoh pembeliannya yaitu pembelian peralatan kantor yang digunakan oleh kantor. Contoh kunci sukses dalam e-komersi yaitu yang pertama menyediakan harga kompetitif, yang kedua menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, yang ketiga menyediakan informasi barang dan jasa, yang keempat menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon, yang kelima memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Manfaat dari perdagangan melalui jaringan elektronik yaitu yang pertama, pelayanan pelanggan lebih baik. Jika Anda melakukan pelayanan dengan baik, maka konsumen akan nyaman. Yang kedua, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, pengambilan atas investasi pemegang saham dan pemilik meningkat. Kendala-kendala dalam e-komersi, yang pertama biaya tinggi, yang kedua masalah keamanan, dan yang ketiga perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia, dan yang keempat tidak semua perusahaan ikut dalam keramaian perdagangan melalui jaringan elektronik. Bagaimana sih cara menanggulangi kendala perdagangan elektronik? Yang pertama, melakukan riset dan menentukan target pasar. Jika Anda melakukan riset dan melakukan target pasar, maka usaha Anda akan berhasil. Yang kedua, manfaatkan digital marketing. Jika Anda memanfaatkan digital marketing Anda sangat baik, maka konsumen akan tertarik dengan produk Anda. Yang keempat, memberikan diskon dan giveaway kepada konsumen. Jika Anda memberikan diskon dan giveaway kepada konsumen, maka konsumen akan jadi pelanggan Anda. Dan yang keempat, memiliki web sendiri. Jika Anda memiliki web sendiri, maka konsumen tahu bahwa itu adalah produk Anda dan produk yang Anda buat. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Jika situs web Anda kuat, maka informasi produk Anda akan segera sampai ke konsumen. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, meningkatkan isi, sering diperbarui. Dan yang keempat, melihat di luar pelanggan. Kelima, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik. Yang keenam, menjadikan internet intuitif. Yang ketujuh, berada di lokasi web yang tepat. Yang kedelapan, ciptakan rasa kebersamaan. Yang kelima, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Jika Anda mengalami kesulitan, maka carilah bantuan. Keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, perluasan jaringan mitra bisnis. Pada perdagangan tradisional, sangatlah sulit suatu perusahaan menentukan letak geografis mitra bisnisnya, berada di negara lain ataupun benua lain. Yang kedua, efisien. Terbilang sangat efisien karena setiap perusahaan tidak memerlukan peralatan untuk menjalankan bisnis ini dan hanya butuh internet semata. Yang ketiga, perluasan pasar. Jangkauan akan semakin sangat luas karena tidak dibatasi oleh letak geografis dimanapun perusahaan itu berada. Yang keempat, memperdekat jarak. Perusahaan dapat lebih mendekatkan diri dengan konsumen dengan hanya mengklik link-link yang ada pada situs web. Keuntungan bagi konsumen. Yang pertama, efektif. Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk atau jasa yang dibutuhkan dan bertransaksi dengan cara cepat dan murah. Aman secara fisik.
Konsumen tidak perlu mendatangi toko tempat perusahaan menjalankan barangnya dan bertransaksi dengan aman, sebab di daerah-daerah tertentu mungkin sangat berbahaya jika berkendara dan membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Fleksibel, konsumen dapat melakukan transaksi dan berbagai lokasi, baik dari rumah, kantor, warnet, atau tempat lainnya. Keuntungan bagi masyarakat umum. Yang pertama, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, membuka peluang kerja baru. Yang ketiga, menguntungkan dunia akademis. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, memperbaiki layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Dan yang keenam, intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Intelijensi bisnis sangat dibutuhkan karena pengembalian keputusan pelaksanaan e-komersi itu terlebih dahulu harus mengetahui tentang perusahaan dan hubungannya dengan para pelanggan, pesaing, pemasok, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Perusahaan menggunakan berbagai basis data ini untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena ia lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti banyak jenis sumber informasi. Mesin pencari. Suatu mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menayangkan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata atau kata-kata tersebut terdapat di situs-situs web tersebut. Beberapa contoh mesin pencari ini adalah seperti Yahoo, Google, MSN, Aktivitas, dan sebagainya. Perkembangan e-komersi di Indonesia. E-komersi di Indonesia sedikit banyak tentu terkait dengan perkembangan e-komersi di negara-negara maju, misalnya seperti Amerika Serikat dengan ribuan inovasi cara belanja yang dihadirkan para merchant. Warga semakin dimudahkan mendapat barang yang mereka inginkan secara mudah dan masalah e-komersi di Indonesia. Kelihatannya, Indonesia bukan hanya terkenal akan pasar mobile-nya yang besar, namun juga apapun yang berhubungan dengan sosial, e-komersi, dan games. Banyak orang yang terkait dengan e-komersi di Indonesia. Tahun lalu adalah tahunnya e-komersi ditandai dengan diluncurkannya lebih dari 10 perusahaan e-komersi, dan tentu saja banyak yang kemudian gagal, menyisakan para pemain yang telah mapan seperti Rakuten, Toko Bagus, Plaza, Bermaik, Kemana, Tokopedia, dan lain-lain. Namun sejauh ini belum ada yang cukup sukses di pasar yang sangat luas dan penuh kesempatan ini. Ada beberapa masalah yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha, diantaranya perilaku, sarana pembayaran, mobile, sarana logistik, dan peraturan. Sekian penjelasan tentang penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.